Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan saya Aziza Solihin di acara pengajian mingguan ala santri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang disunahkan untuk mandi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita ikut ngaji bareng di ngaji ala santri ini. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajmain. Sanila Syekh Al-Imam Al-Alama Ahmad bin Husain bin Ahmad Asyahir bin Abi Syuja wa Syekh Afiquddin bin Muhajir wa Sulih Ma'fur Imam Antasbihilahima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fil aksali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Fil aksali ing dalam nerangaken pira-pira mandi. Al masnunati kang din sunahken. Al huslu utawi mandi. Iku kot yakunu terkadang ono opo al huslu ono iku wajiban wajib wa utawi huslu wajib iku ma huslu takodama kang wis kelewat opo ma min huslil jinabati nyatane mandi jinabat wal haidi lan mandi setelah haid, wa nifasilan mandi setelah nifas, wal wiladati lan mandi setelah lahiran, wal mautilan mati karena mati dimandikan. Jadi kadang-kadang mandi itu ada yang wajib seperti yang telah lalu. Nah itu tuh semua, makanya kenapa ngaji harus khatam itu. Jadi yang udah lewat nggak mau diomongin lagi. Harus ngikutin dari awal. Kalau enggak nanti los. Ada beberapa yang los. Jadi mandi itu ada wajib, ada sunnah. Gitu lanjutnya. Nah, yang wajib udah lalu. Nah, itu disebutin masih. Jadi minggu kemarin. Bakot yakunan terkadang ono apa al huslu, ono iku masnunan den sunahaken. Wa huwa utai huslu masnunan maksudnya iku mandi atau huslu zakaro kang wis nuturaken sapa musannif hu ing ma biqaulihi kelawan pengendikane musannif rupane wal aksalu tai pro mandi al masnuna tukang den sunahaken al madhkura tukang den tuturaken huna ing dalem iki buku kitab ini maksudnya iku sab'ata asyara wal aksalu al masnunatu iku sab'ata asyara ono 17. Apane huslan mandine? Huslul jumati rupane mandi mau salat Jumat. Liman kedue wong yuridu kang ngarepaken maksudnya orang yang hendak yuridu kang ngarepaken sapa man khuduruha ing ngadiri Jumat. Nah, mandi mau salat Jumat. Tapi yang disunahkan hanya yang mau sholat Jumat aja, yang lainnya enggak disunahkan. Ini Jumat mandi sholat mandi karena hari Jumat enggak, tapi yang disunahkan hanya yang mau hadir, yang mau sholat Jumat. Wa husul idaini lan mandi mergo arep sholat Id. Likuli ahadin saben-saben suci. Wa ilam yahdur selanjutnya ora arab hadir sopeman as-sholat ing sholat. Nah beda kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, walaupun nggak mau sholat itu sunahnya mandi pagi-pagi ya lebaran masa nggak mandi ya walaupun nggak mau sholat juga ikut sholat juga itu sunah mandi gitu. Kan hari raya harus hari raya masa nggak mandi. Nah, makanya kalau hari raya itu khusus 2 hari raya itu walaupun nggak sholat tetap disunahkan mandi. Misalnya lagi haid, lagi apa kan? Nah, sunah mandi biar bersih pagi-pagi mau lebaran masa. Wa ghuslul istisqa ilan sunah mandi arep sholat istisqa. Wa khusufilan
krono gerhana salat gerhana lil qamari gerhana bulan Gerhana bulan. wal kusufilan Gerhana krono salat matahari. kusuf lisamsi gerhana lisamsi gerhana matahari. Nah, ada berapa itu? Jumat, Id 2 berarti 3, terus salat istisqa yang nggak usah dihitung lah, dibaca aja semua ya. Lil qamari wal khusufi lisamsi wal huslulan mandi min husil maiti merko mari ngadusi mayit. Jadi habis orang yang memandikan jenazah. Orang yang habis mandiin mayit jenazah. Musliman ono padha iku muslim karena ono sapa alma itu mayit au kafirun atau kafir. Maksudnya yang dimandiin itu orang muslim kayak orang bukan muslim kayak pokoknya habis mandiin sholat habis mandiin jenazah ya sunah mandi ya kan, namanya jenazah itu kan ya kalau orang Jawa kan malahan itu apa takut sawanan, takut macam-macam lah gitu ya. Nah itu maksudnya itu saking pinternya orang tua dulu, jadi orang ditakutin baik mau mandi, baru mau mandi sampai takut hati, oh kalau ini ntar sawanan, anaknya ntar sawanan. Nah, apalagi yang habis ada cuci kaki apa segala macam. Kafir wal huslu wa huslul kafiri lan aduse wong non muslim ida aslama ing dalam ari kalane mlebu Islam sapa kafir. Nah, ada lagi nanti orang non muslim masuk kafir itu sunahnya mandi. Tapi gitu ya mu'alaf tapi ilam yakrid lamun ora anyar teko tidak ada hal-hal lahu kedue mayit fi kufri ing dam tingkah durung muslime eman opo ma perkara yujibu kang majibaken opo ma al husla ing adus. Sunah mandi itu kalau dia misalnya baru usia misalnya baru usia 10 tahun misalnya terus muslim, nah, atau dia berusia 14 tahun lah 14 tahun terus muslim. Kemarin belum atau 10 tahun lah gampangnya 10 tahun belum head. Nah berarti kan untuk perempuan ini untuk perempuan ya itu kan yang balik aja ya, yang balik misalnya usianya 14 tahun terus kebetulan teman-teman yang muslim ikut muslim, nah itu sunah mandi kalau kemarin nggak head. Kalau kemarin ya head, atau kalau orang dewasa ya misalnya suami istri mu'alaf dua-duanya, nah itu otomatis nggak mungkin kalau orang suami istri nggak junub itu nggak mungkin kan, pasti ada hubungan suami istri, ada head, ada segala macam. Nah kalau begitu nanti bukan sunah tapi tetap wajib mandi dia, tapi mandinya itu bukan karena dia muslim tapi karena ada sesuatu yang mengharuskan dia mandi itu jubal ghusla wa illa lamun ora ono malam ya tarit tadi ilam ya tarit lahu fikuru mayujibul ghusla wajib mongko wajib apa ghuslu ba'dal islami ing dalem wis sausi muslim sapa man al asohi. Tapi jadi menurut kaul yang sahih yang asoh itu yang lebih kuat yang lah lebih gitu, yang lebih asoh ya. Lebih berhati-hati itu kalau tadinya head, tadinya punya junub, ya begitu muslim nanti wajib mandi. Tapi pendapat kedua, kaul kedua nggak usah, udah lebur dengan muslim itu udah lunas semua. Tapi untuk berhati-hati kita ikut mandi. Ya, nah, ini mandi aja. Wa ghusl majnunilan aduse wong edan, wal mukma alelan wong ayan. Ida afaqo ing dalam kane wala sopo majnunan mukma aleh ayanan gila. Nanti kalau sembuh sunah mandi. Tapi walam yatahaqqaqan ora nyata minhuma saking jununan mukma opo injalun au nahwuhu mimma nyatane saking perkara-perkara yujibu kang majepaken opo ma al husla ing adus. Tapi begitu itu kalau dia tidak ada tanda-tanda yang tidak ada tanda-tanda misalnya sesuatu yang membuat dia harus mandi, misalnya orang perempuan gila, pas gila itu head, nah berarti nanti begitu sehat waras mandinya bukan sunnah tapi wajib karena waktu itu head.
Jadi mandinya bukan karena bukan karena dia sembuh dari gila, tapi karena headnya. Wal ghuslu lanadus inda iradatil ikhrami. Mudah-mudahan kita kebagian ini ya. Amin. Inda iradatil ikhrami indal markal ini arep ihram. Bihajin umroh haji atau umrotin utawa ihram haji atau umrotin utawa ihram umroh. Walau fi hali haidil mar'ati sanajan ing dalem tingkah hati almar'ah wa nifasiha. Jadi walaupun haid walaupun nifas, kalau mau ihram sunah mandi. Walau kesulitan lidukhuli makata, mau masuk kota Mekah berarti nyari kamar mandi dulu, mandi. Walil wukufilan krona wukuf fi Arafah, jelas lah itu ya, wukuf Arafah sunah mandi. Wal mabitilan krona arep nginep di Musdalifah, ya Allah mudah-mudahan kebagiannya. Amin. Ala roin ngatasi pendapat marjuhin kang dirojehaken warojihu annahu la yusanu, tapi kaul yang tidak populer lah gitu yang marjuh. Nah, sedangkan warojihu annahu la yusanu annahu sak temene mabit bi Musdalifah iku la yusanu rati sunah kenapa al ghuslu lil mabiti karena orang nginep di Musdalifah. Jadi menurut kaul yang roji itu yang populer, itu tidak sunah mandi. Tapi kaul yang berikutnya, kaul keduanya sunah mandi. Yang marjuh. Wali ramil jimarilan krona rem bareng jumroh asalah tikang telu fikuli yaumin min ayami tasyriknya tanah saing biro-biro tasyrik. Jadi tiap hari pas mau itu mandi terus masing-masing. Wali tawafilan krona tawaf asodiki kang beneri bitawafi kudumin kelawan tawaf kudum wa ifadatin lan tawaf ifadah wa wada'in lan tawaf wada'. Jadi masing-masing tawaf nanti wajib sunah mandi. Wa bagiatul aksali taib sekarine piro, maksudnya mandi-mandi yang lain almasnunati kang den sunahaken niku madkuratun disebutkan, dijelaskan film mabsutati yang dalam kitab kang jembar bahasane. Jadi kalau pengen tahu mandi apalagi yang sunnah, ya ngaji lagi, cari kitab yang lebih gede, yang lebih besar. Faslun fil mashi alal khufaini. Ya, ini nanti udah jarang terjadi di Indonesia, tapi ya nggak apa-apa, nanti tetap kita pelajari. Faslun fil mashi alal khufaini wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan mandi sunnah, silahkan. Ini ya, kalau misalnya untuk suami istri yang tadi mu'alaf gitu kan, itu misalnya ada yang kayak yang tadi dijelaskan kan, itu jika dia mu'alaf maka dia sunah mandi, kecuali dia kayak misalnya punya junub. Pas, jadi pas dulu pas masih belum muslimnya dia junub. Nah, kalau misalnya untuk perempuan, misalnya dia punya junub, terus maksudnya kayak hubungan suami istri terus haid, berarti langsung mandi besar aja ininya. Oh iya, niatnya mandi besar gabung jadi satu. Itu pun menurut kaul yang lebih hati-hati. Tapi kalau ada kaul keduanya, ya walaupun punya junub, punya haid, punya ini, begitu muslim udah gratis semua, udah lunas semua. Jadi dengan muslim itu udah luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menghapus semuanya. Jangankan itu, dosa aja dihapus. Jadi yang nggak sholat, yang nggak itu kan dihapus. Ini ya gimana kalau misalnya ada begini, banyak orang Indonesia kan yang jadi TKI atau TKW di luar, kayak misalnya di negara-negara tertentu itu kan ada yang sholat aja nggak boleh, sholat aja susah ya. Terus kan kayak misalnya dia punya haid, terus mandinya juga katanya susah. Nah, itu gimana itu soal sholatnya ya, soal mandinya. Ya pokoknya pinter-pinter nyari kesempatan lah. Misalnya mandi, misalnya nggak ketemu air kan bisa tayamum. Jadi nggak ada alasan misalnya nggak mandi atau nggak sholat. Jadi ya tetap aja nanti kita kewajiban itu nggak berhenti. Hanya nanti kan Tuhan tahu persis kita ya susah nih sholatnya misalnya ada waktunya sehari, misalnya misalnya seharian kerja, nanti otomatis kan duhur, asar, maghrib
misalnya. Oh bisanya kodok terus itu Tuhan tahu. Yang penting kita punya kesempatan. Memang keadaannya begitu. Keadaannya Nah terus yang sholat ini juga kan katanya kalau pakai mukena itu juga nggak boleh. Loh, yang pakai mukena itu kan orang Karena memang Indonesia. majikannya. Ya, Ya itu tapi kan kalau di sono ini ya kebanyakan dia pakainya pendek, dikasihnya pakaiannya pakaian nah ya pendek. pas sholat gitu, pokoknya pinter-pinter nyari celah lah. Misalnya waktu tidur malam, masa ya majikannya nungguin kan nggak juga. Berarti Langsung, misalnya kesempatannya hanya malam, semua dikodok wah, malam. iya di kodok malam. Atau misalnya punya kesempatan tapi baju nggak memungkinkan, namanya sholat lihurmatil waktu. Jadi pas waktu sholat pinter kodokin lagi, jadi diganti. Jadi ada sholat itu sholat lihurmatil waktu itu misalnya kayak kita di perjalanan gitu begitu. Misalnya kita punya sholat terpaksa ada najisnya, kan udah nggak ada pakaian lagi misalnya. Atau Iya, misalnya gini kan, ya, yang mungkin gini nih, sholat Jumat di tengah-tengah, raja ini kita di tengah, aduh, ternyata bajunya ternyata ada najisnya. Wah ini mau bagaimana ini, udah di tengah sholat. Nah itu bisa ngambil dispensasi lihurmatil waktu. Iya berarti jadi, sama kayak kita bepergian terus bajunya kena najis, berarti lihurmatil waktu dulu. Nanti diganti. Jadi banyak hal solusinya lah, banyak solusinya. Jadi itu tadi misalnya dia kerja di tempat yang tidak memungkinkan dia pakai pakaian yang menutup aurat sholat misalnya. Udah sholat lihurmatil waktu. Nanti dikodok pas waktunya. Kalau iya sampai katanya kan, sholat itu sampai ada beberapa teman begitu ya. Oh iya, itu sering diceritain. Gus Ba juga sering cerita itu, teman-teman di Korea itu kalau kadang-kadang sholat itu nyari-nyari kesempatan sampai pas di kamar mandi. Jadi misalnya ada waktu jam 12 nih waktunya sholat zuhur, dia pamit ke kamar mandi. Sholat itu kalau cepat 3 menit 4 menit selesai. Itu normal orang ke kamar mandi itu 5 menit, itu bisa sampai tapi segitunya. Ya dibolehkan di kamar mandi karena memang keadaannya. Tapi jangan dikira kamar mandi negara-negara maju itu nggak seperti kamar mandi di Indonesia. Iya tapi tetap aja ya namanya dari misalnya toilet terus kan kakinya misalnya kena ini ke lantainya. Ya gampang itu kan bisa bawa koran, bisa bawa alas, kardus apa-apa. Semuanya pakai sandal ya, bisa diakalin semua. Yang penting kamar mandi pakai sandal jepit, keluar jadi udah. Atau pakai sepatunya dilepas wudhu, pakai sepatu ini terus sholat di atas kardus, di atas koran. Jadi intinya Islam itu mudah. Ya kan enggak. Yang pasti gini, tidak ada alasan ninggalin sholat. Jadi karena dispensasinya terlalu banyak. Misalnya kan nggak bisa ini ya nanti dikodok. Misalnya diawasin terus, dimandorin. Misalnya ada kerjaan tertentu kan dimandorin terus tuh. Nah, kalau begitu gimana? Ya udah nanti soal dikumpulin. Tuhan juga tahu itu. Gitu. Tapi kalau untuk kita yang santai enggak lah begitu ya. Oh iya jangan nanti itu namanya sembrono. Kalau enggak kenapa-kenapa sholat di kodok aja itu. Iya soalnya kan kebetulan itu memang yang ledek malaikat itu. Teman-teman di kampung itu banyak banget yang kerja di sono dan kasusnya itu banyak yang seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang katanya yang kebetulan bosnya itu baik terus dia ngeliat sholat, kamu sholat saya sembahyang mana kok istilahnya personifikasi Tuhannya mana nih kok nggak ada patung, nggak ada apa di depannya ya. Pernah dipertanyakan ada begitu. Jadi ada kasus begitu, jadi lagi sholat tapi kok depannya nggak ada apa-apa kan. Kalau karena buat mereka kan memang ada ininya, ada yang jadi istilahnya itu titik ininya apa ini yang disembah nih. Suka begitu. Ada lagi? Udah mungkin itu aja ya, nanti minggu depan kita lanjut lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu aja yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya teman-teman memang ada yang mau ditanyain, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kita jawab di kolom komentar juga atau di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.